Aku bukan gak suka dikritik, aku bukan gak suka dihujat, tapi gunakanlah bahasa yang baik. Untuk teman-temanku, pacarku, mantanku, siapalah kalian. Aku gak pernah minta untuk diprioritaskan jadi yang utama, tapi aku pengennya aku gak dianggap sampah di mata kalian. Aku ngelakuin semuanya tulus buat semuanya, buat kalian. Entah itu kamu temanku, entah kamu pacarku, entah kamu keluargaku sekalipun. Aku gak pernah punya pikiran aku ngasih uang, aku pengen pamrih uangnya dibalikin. Enggak sama sekali. Cuman aku pengen satu, hargai apa yang aku lakuin. Jangan sia-siain begitu aja gitu loh. Kesannya kayak gak dianggap sebagai manusia, atau gak? Sakit. Kalian tahu gak sakit? Sakit banget tahu. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa dan juga salam merindu, salam kangen, salam sayang buat semuanya. Selamat malam untuk para subscriber Big Tulus Official yang mungkin sudah sering bolak-balik ke sini. Tanpa terkecuali saja untuk semuanya, mudah-mudahan tetap dalam posisi yang baik dengan kondisi yang baik. Untuk yang sering bolak-balik jangan lupa di like, kemudian di share apabila penting. Untuk yang baru pertama kali datang, salam kenal, nama saya Tulus, dan tolong di subscribe, kemudian hidupkan tombol loncengnya. Juga Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan ya. Yang pendek, kalau yang panjang boleh di skip. Oke. Kalau misalnya suaranya agak kurang terlalu berisik di luar, entah itu suara gluduk, petir dan lain sebagainya, ini kegiatan nyata dan ini terjadi hari ini. Mas Tulus siapin syuting, siapin video lumayan untuk apa? Untuk teman-teman, untuk supaya nanti pas Mas Tulus kerja itu ada video yang tayang dengan sendirinya gitu ya. Selamat beristirahat untuk yang mungkin sudah mulai beristirahat hari ini. Untuk yang lagi kerja, selamat kerja. Guys, percaya gak, aku lagi nahan pinggang, lagi sakit banget. Dan dengan kondisi apapun, dengan posisi apapun, mudah-mudahan kalian termasuk orang-orang yang diberikan kekuatan sama Tuhan untuk menguatkan diri sendiri, untuk jadi manusia yang pandai bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan ke kita, dan terus mensyukuri apapun kondisinya ya. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sudah beranjak pulang, hati-hati di jalan. Yang mungkin sudah beranjak tidur, selamat beristirahat. Sambil dengerin Mas Tulus, sambil begini posisinya. Ya, lama-lama tidur. Dalam kondisi apapun, suka, duka, bahagia, sedih, dan lain sebagainya, kita harus jalani ya guys ya. Dengan posisi kalian yang mungkin saat ini ada yang lagi seneng, ada yang lagi sedih, ada yang lagi berantem sama pacar, ada yang baru putus, ada yang baru cerai, ada yang lagi konflik sama keluarganya, lagi ada masalah sama keluarga dan sebagainya. Itu beberapa hal yang mungkin dialami berbagai macam orang yang ada di sini. Dan itu biasanya terjadi karena ya siklus lah ya. Konflik itu terjadi karena salah paham, ada juga mulut kita, cara kita menangkap apa yang orang sampaikan juga bisa, kemudian cara kamu berbicara kemudian menyakiti hati orang juga bisa. Jadi macam-macam. Jadi apapun posisi kalian saat ini, dengan kondisi apapun, tetaplah berpikir positif, berpikir baik, berprasangka baik kepada Allah, dan terus jadikan dirimu orang yang bermanfaat bagi sesama, bagi orang di sekitarmu. Ngeluh, lagi sedih, gak apa-apa, nangis saja. Lagi pengen ketawa aja gak apa-apa. Tapi kita harus tahu batasan.
Jadi ajaran terpenting yang pernah saya terima adalah ketika kita suka cita kita ucapkan innalillah juga. Tapi ketika kita dalam musibah kita juga harus ucapkan alhamdulillah. Jadi seimbang semuanya. Dalam bahagia kamu ucapkan alhamdulillah juga innalillah. Dalam musibahmu juga ucapkan alhamdulillah juga innalillah. Jadi semuanya seimbang. Ya, dengan kondisi apapun. Manusia mungkin ngadepin semua tuh beda-beda sih memang. Jadi kayak ya kalau kayak Mas Tulus mungkin bisa kuat ngadepin A, ngadepin B mungkin beda. Karena Mas Tulus basicnya A. Terus kemudian Mas Tulus bisa ngadepin ini itu mungkin Mas Tulus ini. Jadi orang akan punya persepsi masing-masing. Orang akan punya prasangka masing-masing dengan apa yang orang lihat gitu loh. Pikiran orang beda-beda. Orang akan menilai saya sehat, saya banyak duit, amin ya Allah. Orang akan berpikir saya seperti ini seperti itu. Tapi ya jalanin aja. Apa sih yang manusia bisa lakukan selain bersyukur? Selain menjalani apa yang sudah Tuhan berikan ke kita, bukan karena hal-hal lain, tapi ya kita udah terlanjur jadi bodoh gitu loh. Kita udah terlanjur jauh menjadi bodoh. Kita sudah terlanjur jauh ketika kok gue di posisi yang sama, kok gue tetap di posisi yang stuck yang hanya seperti ini gitu loh. Kok bisa gitu loh. Tetap bodoh berkali-kali dengan posisi yang sama. Jadi saudaraku, jadilah bodoh untuk menjadi pintar. Jadilah lemah untuk menjadi kuat. Segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan, Tuhan siapkan ke kita, itu sesuatu yang memang sudah Allah packing, sudah Allah pack dengan segala macam solusinya. Masalahkah itu? Kebahagiaan berarti akan ada masalah di balik kebahagiaan. Solusi, kalau kamu dikasih solusi, kamu sudah diperlihatkan solusi, berarti kamu akan menghadapi masalah. Dan yang perlu kamu tahu, ketika kamu dengan kondisi apapun yang sedang kamu hadapi sekarang, Tuhan memberikan ujian sesuai dengan apa kemampuanmu, sesuai dengan batas yang kamu mampu. Jadi ketika kamu dikasih ujian A, berarti kamu mampu menjalankan ujian A. Jadi jangan pernah menyesal dengan apa yang sudah kamu lakukan, apabila itu bermanfaat, apabila itu baik. Tapi untuk sesuatu yang mungkin membuat kamu menyesal suatu ketika nanti, jangan sampai kamu lakukan. Kejar yang mau kamu kejar asal untuk tujuan baik. Perjuangkan apa yang harus kamu perjuangkan. Jika tidak, berhentilah malam hari ini juga. Apa yang membuat Mas Tulus itu bisa strong? Apa yang bisa membuat Mas Tulus bisa kuat sekarang? Karena guratan masa lalu. Karena kesakitan-kesakitan yang orang berikan ke Mas Tulus di masa lalu. Sehingga sekarang jadi kayak, ya udahlah. Apalagi percaya atau tidak, sepanjang sejarah Mas Tulus hidup sampai di usia 32 tahun ini, ntar 6 Desember, periksa ke dokter, ngalamin darah tinggi sampai di 190 itu baru kemarin. Gak pernah sebelumnya aku darah tinggi. Malah dokternya sampai heran, kok bapak dengan badan yang obesitasnya tinggi, kenapa dengan kondisi yang seperti itu bapak justru rendah darahnya? Tapi kemarin dokter langsung bilang, mas periksa mas medical check up. Ini ada sesuatu yang aneh. Kebetulan dokter yang pegang saya itu terus, dokter Ayu namanya. Dan dia mengancam saya, Mas Tulus, ini sakitnya bukan sakit pinggang tok ya, asam uratnya tinggi, tapi diabetes normal, hanya kolesterol tinggi, darah tingginya itu yang tinggi. Diabetes normal, kolesterolnya normal, tekanan darahku terlalu tinggi. Itu taunya karena aku mau vaksin. Dan dokter mengancam seperti ini. Mas Tulus, lambungnya juga bahaya sama asam urat yang tinggi. Dan asam urat dan tekanan darah itu tertinggi yang pernah saya alami selama saya hidup. Jujur. Kenapa? Karena satu, saya jarang istirahat, kurang tidur. Yang kedua, saya makannya berantakan, kemudian kena mah. Berikutnya, makan berantakan tapi yang dimakan tuh sesuatu yang gak bermanfaat, sehingga malah mempengaruhi penyakit, termasuk asam urat. Berikutnya, faktor stres. Banyak yang saya pikirkan. Keluarga, banyak.
Sampai dokter Ayu mengancam begini, Pak Tulus, saya ingatkan sekali lagi ya, kalau Bapak masih stres, Bapak masih banyak pikiran dengan kondisi yang seperti ini, Bapak mikirin sesuatu yang di luar nalar Bapak, yang di batas kemampuan Bapak, tapi Bapak pikirin terus, Bapak pecah pembuluh darah, Bapak bisa stroke, amit-amit jabang bayi. Nauzubillah min zalik. Jadi, jujur sekarang saya merasa kayak yang, yes, saya stres, ya saya pusing mikirin kehidupan saya sendiri, dengan apa yang sedang saya hadapi sekarang. Kalian gak pernah tahu apa yang saya hadapi. Kalian gak pernah ngerti apa yang saya jalani. Yang kalian tahu ya saya konten kreator yang siap memberikan video di setiap jam yang sesuai kalian tunggu, dan kalian adalah pemirsanya, hanya itu. Kalian gak pernah tahu apa yang saya rasakan. Dan saya kebetulan juga gak suka pamer perasaan saya. Nah, hari ini, di malam hari ini, Mas Tulus pengen sedikit cerita ke kalian. Apa sih sebenarnya Mas Tulus hadapi? Ada masalah apa sih? Secara detail sih saya nggak mungkin cerita. Tapi intinya, kalau kemarin mungkin saya stres, kemudian sampai saya sakit, mikirin ini, mikirin itu. Satu, teman-teman, soal keuangan saya juga sedang gonjang-ganjing. Keluarga saya gonjang-ganjing. Hubungan percintaan pun saya lagi lumayan parah juga. Jadi semuanya klop jadi satu. Tambah lagi, channel YouTubeku ini semakin besar, semakin banyak orang yang ya sebetulnya bukan nggak suka, tapi mereka memilih untuk menilai kontennya sesuai dengan yang mereka lihat, sesuai dengan yang mereka ingin katakan. Jadi, dan saya ini orangnya pemikir, teman-teman. Saya orangnya pemikir. Ketika ada yang, maksud saya gini, menurut saya ya, ketika saya punya konten saya menurut kalian tuh nggak bagus, konten saya itu salah, saya sudah minta maaf. Tapi ketika saya sudah menyelesaikan urusan dengan minta maaf, tapi yang saya maksud tadi masih ada aja celoteh-celotehnya, itu membuat saya kayak yang, terus harus gimana sih sebenarnya? Saya bisa aja ngelakuin loh beberapa akun-akun yang, maaf dengan kata-kata kasarnya, bukan kritik ya, ini maksudnya kata-kata kasar. Kata-kata kasar itu bisa banget saya blokir loh, teman-teman. Saya blokir, dia nggak bisa tonton konten saya. Udah aman sebetulnya. Cuma terkadang begini, apakah itu cara terbaik menghadapi orang yang, maaf, nyinyir? Ini bukan yang kritik loh ya, yang nyinyir. Oh, jauh dibalik yang nyinyir itu banyak banget yang ngomong macam-macam. Jadi, kalau saya blokir selesai sudah. Maksud saya adalah, ketika saya sudah klarifikasi, saya sudah minta maaf, selesai urusannya. Ini enggak. Ada satu akun, saya sudah mengklarifikasi, saya sudah menyelesaikan segala sesuatunya. Ngerometnya nggak berhenti. Lakon kepiye aku. Jadi, karena saya ini orangnya pemikir, saya pikirin, saya salah apa sih? Saya ngerti saya salah, tapi saya udah minta maaf. Saya udah perbaiki, salah saya di mana sih? Jadi kayak mikirin gitu loh guys, pemikir orangnya saya itu. Belum keluarga, belum adikku gimana, belum ini, belum itu, Masya Allah. Makanya kemarin saya jatuh down itu, wes mumet pikirane, saya sudah minta maaf, masih ngeromet aja, gimana nggak kayak rasanya orang tuh, orang sudah, saya diserang, saya diem, saya ngalah, yaudah saya kalah deh, udah, saya yang kalah, saya mundur. Ini masih maju aja gitu loh. Jadi kayak yang, ya Allah, gue udah hancur, masih lu mau hancurin lagi, apa sih yang mau lu hancurin gitu loh. Yang lu sampaikan itu gue udah paham, kritiknya saya sudah terima. Perkara bisa saya terapkan atau tidak, kan itu juga hak saya. Yang penting kritikmu sudah saya terima dengan baik, oke. Tapi ini mah enggak, waduh, hajar terus guys. Sampai yang greget tuh beberapa teman-teman, itu tuh gimana sih orang itu kok udah A kok masih B aja gitu loh. Nah ya udah, akhirnya saya berpikir di situ, pemikiran saya jatuhnya apa ujung-ujungnya? Sakit. Saya kalau sudah jadi pemikir, saya itu bodoh. Saya kalau sudah jadi orang yang mikirin orang itu, saya bodoh sekali. Bukan dalam berbagai macam hal, persahabatan, percintaan, dalam keluarga pun saya bodoh. Pertemanan pun sama. Susah kalau misalnya untuk anggapan, oh
Ini yang harus saya lakukan. Ini yang harus saya... Kadang-kadang udah mulai, oh ya saya nggak boleh stres, saya nggak boleh pusing, biar saya cepat sembuh. Pas malam mau tidur nih, adikku di hari ini rame apa enggak ya? Keluargaku gimana posisinya? Dia gimana? Jadi secara fisik ketika aku merasa aku diserang, aku tuh diserang bertubi-tubi guys, bertubi-tubi. Sedekah dengan niat sedekah juga banyak yang tidak menyukai caraku menyampaikan, tidak menyukai caraku mengumpulkan sedekah. Jadi itu tuh kayak ya Allah ya Rob, aku tuh astagfirullahaladzim, aku pengen jadi orang bermanfaat gitu loh. Aku cuma pengen memanfaatkan apa yang aku punya, apa yang aku bisa untuk membantu orang lain. Saya pengen bermanfaat buat orang lain, hanya itu. Jadi tekanan-tekanan itu sebetulnya saya hadapi, tapi ya saya cuma diam. Sampai saya jarang tidur, kemudian saya sakit. Nah, beberapa hal itu saya lakukan kemarin. Beberapa hal itu saya bodoh, melakukan beberapa kegiatan bodoh. Itu saya. Kalau sudah mikirin sesuatu, saya jadi bodoh. Tapi sekarang saya harus bangun. Saya harus bangun dengan apa yang sudah saya hadapi. Kalau saya dengan posisi saya yang sama, saya akan tetap jadi bodoh. Saya akan tetap jadi saya yang dulu, yang mau dibodohi sama siapapun. Banyak orang yang merasa wah dengan apa yang dia punya. Banyak orang merasa wah dengan apa yang dia miliki di tubuhnya. Entah itu harta, entah itu ketampanan, kecantikan, dan lain-lain. Jadi mereka bangga dengan itu. Lalu kalau saya, apa yang mau saya banggakan? Harta ya alhamdulillah cukup gumaem. Tampan ya alhamdulillah yo B aja. Badannya gembrot. Jadi saya nggak ada yang bisa saya banggakan. Kalau orang lain mau sombong dengan apa yang dia punya, dengan apa yang mereka punya, dengan sesuatu yang mereka miliki, entah tampan, cantik, harta melimpah, hak mereka, wajar. Kalau aku nggak bisa ngelakuin itu. Untuk untuk modal jadi sombong aja saya nggak punya. Yang berhak sombong itu cuma Gusti Allah, menurut saya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Mulai hari ini kayaknya saya harus belajar untuk lebih mengontrol pemikiran saya. Dalam arti saya tidak mau terfokus dengan beberapa titik yang saya makan bareng-bareng gitu loh teman-teman. Saya pengen sehat. Saya nggak mau saya tiba-tiba amit tapi jombai, nauzubillah min zalik, saya akan nasrul dan sebagainya gara-gara pembuluh saya darah pecah. Jadi betul, saya ketika jenengan tanya, Mas Tulus pengen apa sih sebetulnya? Saya pengen tenang. Saya pengen lepas beban saya. Hanya itu. Saya pengen sehat. Saya pengen vaksin. Kalau darah saya tinggi terus gimana saya mau vaksin? Ya kan? Dan pekerjaan sekarang sudah mulai masuk lagi. Tiba-tiba ada job keluar kota, saya nggak punya vaksin, saya nggak bisa naik pesawat. Itu beberapa hal yang nggak bisa saya sampaikan di sini. Tapi ya itu. Karena kadang-kadang gini sih teman-teman. Kita tuh cinta sama orang, kita sayang sama orang. Kalau udah cinta kita bodoh. Hebatnya lagi, orang yang kita cintai, orang kita sayangi itu jadi semena-mena, seenak kudelnya. Itu nggak terjadi cuma sama pacar, sama temen pun sama. Oh si Tulus orangnya gampangan, gampang kasihan, tinggal nangis juga ntar gue dikasih duit, ntar hutangnya juga nggak dibayar gara-gara dia gue nangis. Jadi mereka akan memanfaatkan kejadian itu. Mereka akan memanfaatkan apa yang menurut mereka itu bisa dijadikan alasan, dijadikan sebagai momentum untuk membuat aku lemah, aku down. Nah itu yang akan mereka jadikan sebagai bahan untuk menghajar aku. Mereka ngerasa lebih bisa. Aku tuh kadang menjadi bodoh ketika aku terlalu peduli sama orang. Serius. Aku tuh sering banget mikirin adikku makan apa enggak, padahal posisinya aku sendiri aja belum makan. Nah ternyata mindset itu yang harus aku rubah sekarang. Aku gak mau terlalu care sama orang yang justru orang tadi gak care sama kita. Kita mati-matian care sama orang itu. Entah itu teman, entah itu sahabat ya, entah itu pacar. Kita care mati-matian. Dia makan apa enggak, dia ini apa enggak, dia. Emang dia mikirin kita?
Dia tahu kita makan apa enggak? Enggak. Mereka nggak mau tahu kita makan apa enggak. Dan yang bodoh siapa ketika kita garis bawahi? Kita terlalu fokus mikirin orang. Mas Tulus berharap sih apa yang Mas Tulus sampaikan ini bisa jadi bahan wacana buat kalian untuk, oh ternyata yang dilakukan Mas Tulus tuh salah, berarti saya nggak boleh ngelakuin itu. Pengennya kayak gitu. Dan saat ini, mulai malam hari ini, bismillahirrahmanirrahim, aku pengen belajar untuk, aku pengen jadi diriku sendiri yang nggak mau terlalu gampang kasihan sama orang, nggak mau terlalu fokus ke orang, tapi tetap berbuat baik ke orang, pengennya kayak gitu, bermanfaat buat orang. Tapi dalam hal segi kasihan, saya nggak mau lagi. Karena jujur guys, kita udah ngelakuin sesuatu yang menurut kita itu adalah sebuah pengorbanan, tapi hanya diterima selapang kuku, seujung kuku maksudnya, kemudian gak dihargai, hanya itu nyakitinnya luar biasa, sangat menyakitkan sekali. Kita udah berjuang mati-matian untuk teman kita, untuk sahabat kita. Kita perjuangkan apa yang harus kita perjuangkan sebagai seorang teman, sebagai seorang pacar, sebagai seorang keluarga. Tapi ketika kita sudah berjuang, apa tanggapan mereka? Apakah mereka mengucapkan terima kasih? Tidak sama sekali. Dan itu menyakitkan sekali. Serius. Kita berjuang untuk orang lain, teman, pacar, keluarga, tapi nggak ada kata terima kasih, itu sangat menyakitkan. Dia merasa kalau dia tuh bisa, dia merasa kalau dia tuh mampu. Gue hebat, gue bisa. Dan ketika kita melihat, anggaplah seorang mantan yang mungkin kondisinya lebih baik setelah nggak sama kita, ya berarti kita nggak baik buat dia, udah gitu aja. Jadi kalau saya sih pengennya ya udah dibikin santai, dibikin simple dengan berbagai macam hal yang sedang kita hadapi sekarang. Jadi intinya saya bismillahirrahmanirrahim pengen minta sama Allah dibimbing untuk belajar untuk tidak terlalu kasihan sama orang lagi. Jadi nggak mau terlalu care sama orang. Allahu Akbar, ya Karim, ya Allah, kepalaku pusing banget guys. Aku capek ketika aku harus jadi care sama orang tapi aku nggak dihargai. Sama keluargaku juga sama pacarku juga sama teman-temanku juga sama. Saya nggak sebutkan semuanya, tapi ada beberapa yang kayak gitu. Saya sibuk mikirin mereka itu kondisinya seperti apa. Saya sibuk mikirin mereka tuh makan apa enggak, sampai saya stres mikirinnya, sampai saya stres mikirin kehidupan mereka. Tapi ternyata mereka tuh nggak pernah mau tahu kita itu gimana, saya itu seperti apa, dan saya ini bagaimana, saya sama siapa, saya makan apa enggak. Itu nggak pernah saya rasain. Yang saya tahu adalah mereka datang ke saya pas ada maunya aja. Pas memang mereka ada maunya, ada niatnya, ada sesuatu yang akan mereka dapatkan, mereka pasti ada maunya. Jujur, Mas Tulus tipe orang yang sangat haus dengan kasih sayang. Dengan bahasa yang begini aja. Le, wis mangan apa urung? Kamu sehat apa enggak? Kamu sakit apa? Sehat, kamu makan apa enggak? Saya pengen banget ngalamin itu. Apa kabar, Le? Sehat apa enggak? Saya harus berjuang sendiri dengan apa yang harus saya perjuangkan di kehidupan saya. Tanpa, saya nggak bisa nutupin diri kalau saya nggak boleh nangis, saya nggak boleh down, karena saya adalah tulang punggung keluarga. Saya harus berjuang untuk keluarga saya harus berjuang untuk adik-adik saya sampai mereka betul-betul bisa berdiri sendiri. Jadi ketika saya merasa iri dengan apa yang orang lain rasakan, kamu punya kakak, kamu punya keluarga yang solid, aku sangat iri dengan mereka. Aku udah gak punya orang tua, makanya aku tuh cari temen, pacar, semuanya. Aku carinya apa? Aku pengen cari orang yang bisa menyayangi aku, bisa memperhatikan aku. Sebagian orang akan berkata lebay, tapi percaya atau enggak, aku gak pernah dapetin itu, teman-teman. Satu kata yang aku rindu dari keluargaku adalah kakakku itu telepon, kemudian tanya, kamu makan nggak, Le? Kamu kabarnya gimana? Itu tuh nggak pernah aku terima. Percaya atau nggak, terserah. Hal itu nggak pernah aku terima. Makanya
Ketika aku sangat ceria di depan teman-temanku tuh, temanku bilang gini, lu tuh punya sedih nggak sih Tulus? Lu tuh punya nurani yang sedih nggak sih? Kayak apa ya? Emang benar kata orang sih, kalau orang pinter bikin orang ketawa berarti dia nutupin kesedihan. Dan aku tuh gampang ketawa tapi gampang juga nangis ya. Tremor banget badanku itu. Kakakku yang paling care sama aku tuh cuma satu orang. Namanya Mbak Munjayati. Beliau dari tahun 2002 jadi TKW di Malaysia sampai detik ini nggak tahu kabarnya gimana. Jadi jujur, seumur-umur saya jadi adik, saya ngalamin disuapin tuh cuma sama kakak saya yang satu itu aja. Kalau sama yang lain saya nggak pernah. Ada sesuatu yang nggak bisa saya ceritakan teman-teman di sini. Mungkin kalau kalian bilang, lu pengen butuh kasih sayang, lu butuh nyari apa sih? Lu apa sih yang mau lu cari? Jujur ya, kalau aku secara egois boleh ngomong, aku iri sama kalian. Punya keluarga yang enak, saling sokong, saling membantu, didoakan, ditanya kabarnya. Kalau aku enggak, aku berjuang sendiri guys. Aku pernah di satu posisi, aku di TV, aku masuk stasiun TV swasta. Aku butuh duit buat bikin baju, buat bikin kostum karena aku mau kontes dangdut. Aku bilang sama keluargaku, aku minta tolong. Apa yang dilakuin sama mamaku? Mamaku bongkar celengan yang selama ini mamaku punya, yang selama ini mamaku simpan. Aku kasih uang ternyata disimpan, dibeliin giwang, dibeliin cincin. Pas aku mau kontes di salah satu stasiun TV, mamaku transfer uang 700.000. Nih duitnya Le, dari hasil kamu ngirim mama diselipkan 50 nanti buat kamu. Ujung-ujungnya tetap ibu saya memang terbaik. Makanya teman-teman, saya kalau nyari temen, nyari pacar, nyari saudara, siapapun itu, saya paling nggak suka dilukai. Tapi kalau sekalian bisa baik sama saya bisa lebih baik sama kalian. Tapi kalau kalian jahat sama saya belum tentu akan balas kejahatan kalian, tapi saya cuma bisa nangis. Ada hal yang nggak bisa saya ceritakan di sini. Ada banyak hal yang menjadikan saya alasan kenapa susah tidur, kamu kenapa sleep cold syndrome, kamu kenapa over segala urusan segala macam. Itu semua terjadi bukan karena kehendakku. Aku nggak pernah mau jadi seperti itu. Ketika aku punya uang, aku mau kok ngeluarin duit buat kalian. Aku nggak minta balasan duit, aku minta diperhatiin. Aku minta dianggap penting, udah itu aja. Pernah gak sih kalian ngerasa kalau kalian itu sampah yang gak penting dalam hidup seseorang? Entah itu pacar, entah itu teman, bahkan keluarga yang sedarah dengan kita. Kita tuh gak penting banget, Tara. Sakit? Kamu mau beli apa? Beli obat ya? Berobatnya habis berapa? Mau makan apa? Saya nggak pernah ngalamin itu. Yang saya pengen banget itu yang ngelakuin itu harusnya orang yang saya sayang. Orang yang saya sayang harusnya yang melakukan itu. Termasuk keluarga. Saya ketika sayang sama orang, entah itu keluarga, teman, pacar, ketika dengan kondisi genting, saya akan lakukan itu tanpa pikir panjang. Saya akan lakukan apa yang saya punya, saya lakukan untuk keluarga, untuk orang yang saya sayang intinya.
Tapi ketika kita sudah memperjuangkan segala sesuatunya dengan sepenuh hati, tapi giliran posisi itu kembali ke kita, terputar kita yang jadi di posisi itu, tiba-tiba orang itu nggak mentingin kita tuh kayak jadi sampah, kayak nggak penting. Kalau kakakku yang itu masih ada, mungkin sekarang dia bisa perhatian sama aku. Jadi teman-teman nanti kapan-kapan kita bahas ya soal kakakku yang itu, yang perempuan itu. Namanya Mbak Munjayati. Siapa tahu juga subscriber yang di luar negeri bisa nyimak, bisa ngeliat. Kadang saya nggak mau nangis karena saya malu. Saya tulang punggung keluarga. Saya harus berjuang buat adik-adik saya dengan posisi yang harus saya lakukan, posisi yang harus saya kuatkan. Saya bukan harus jadi lemah, saya harus jadi kuat buat adik-adik saya. Hanya itu yang bisa saya lakukan. Makanya saya selalu minta sama Tuhan, saya gak mau ngerepotin orang. Makanya saat ada yang nyakitin saya cuma bisa bilang, ya Allah, terima kasih untuk sakit hati yang saya terima. Saya pasrahkan segalanya sama Engkau, ya Allah. Bukan tipe saya yang pendendam. Ketika saya disakiti, saya akan membalas menyakiti. Itu bukan saya. Saya hanya bisa bilang, terima kasih ya Allah, saya pasrahkan sakit hatiku kepada Engkau. Apa yang akan terjadi, haknya Gusti Allah, haknya Allah. Banyak orang yang nggak tahu apa yang saya rasain. Sakit sekali, sakit banget sumpah. Saya sering bilang terima kasih sama badanku sendiri. Terima kasih dengan apa yang Allah berikan ke aku. Terima kasih sama Allah. Karena aku tahu Allah punya tujuan baik dengan menjadikan aku seperti ini. Makanya sekali lagi teman-teman aku bilang, aku bukan gak suka dikritik, aku bukan gak suka dihujat, tapi gunakanlah bahasa yang baik. Untuk teman-temanku, pacarku, mantanku, siapalah kalian, aku gak pernah minta untuk diprioritaskan jadi yang utama, tapi aku pengennya aku gak dianggap sampah di mata kalian. Aku ngelakuin semuanya tulus buat semuanya, buat kalian. Entah itu kamu temanku, entah kamu pacarku, entah kamu keluargaku sekalipun. Aku gak pernah punya pikiran aku ngasih uang, aku pengen pamrih uangnya dibalikin, enggak sama sekali. Cuman aku pengen satu, hargai apa yang aku lakuin. Jangan sia-siain begitu aja gitu loh. Kesannya kayak gak dianggap sebagai manusia, atau gak? Sakit. Kalian tahu gak sakit? Sakit banget tahu. Kita udah baik sama orang, kita udah tulus sama orang, balasannya nyakitin. Itu tuh astagfirullahaladzim. Dan itu bukan cuma dari pacar loh saudaraku, dari teman-temanku sendiri pun banyak. Bahkan keluarga yang sedarah sama aku ngelakuin hal-hal yang di luar nalar gitu loh. Bisa banget. Kondisi down, mungkin saya sangat down sekarang. Ketika saya sakit itu yang saya takutkan adalah saya gak bisa berjuang untuk adik-adik saya lagi. Makanya saya minta saya sehat, saya bisa kerja, job nyanyi saya jalan,
saya punya tabungan, nanti tiba-tiba adik saya mau nikah. Itu harapan saya sekarang. Percaya nggak teman-teman? Satu-satunya keluarga yang perhatian sama saya itu cuma Wardi. Kalau dengar saya lagi sakit, Kang Tulus sakit, flu dan lain sebagainya, banyak hal yang kita tahu apa? Aku transfer Kang uang 150 nanti buat beli bakso. Padahal bahkan ada yang hujat aku, lu tuh sedekah nasi bok pengen ngelakuin di lu doang. Aku dikatain, lu kumpulin duit buat memperkaya adik lu katanya. Nasi boknya yang 100, yang 1 juta lu lariin ke kampung buat dia jualan, biar jualannya laku. Kalian baru tahu, adekku itu makannya sehari cuma 2 kali. Dia tahan gak makan karena jualannya sepi. Jadi buat aku tetap jadi sedekah, tetap jadi sedekah bagi kalian yang membantu sedekah. Tapi kan aku juga pengen bantu adekku. Jadi jangan hujat aku. Dia tuh kasihan, gak ada yang perhatian sama dia selain aku. Aku ngerti dia pasti juga down sebenarnya, tapi dia gak pernah cerita. Dia tahu posisi kakaknya juga susah, makanya dia gak pernah cerita soal keadaannya. Aku makan apa enggak, laris apa enggak jualannya, itu gak pernah cerita. Jadi teman-teman subscriber, aku cuma pengen bilang, tahu aku konten kreator, aku ngerti. Tapi kalau mau kritik gunakan bahasa yang baik. Aku manusia. Aku bukan sampah. Kalian-kalian yang pernah aku bantu, kalian-kalian yang pernah aku tolong, yang pernah aku sayangi sebelumnya, aku perhatikan sebelumnya, setidaknya kalian gak harus balas dengan yang sama dengan apa yang aku lakuin, tapi setidaknya kalian anggap aku ada aja. Kalian anggap aku bukan sampah, anggap aku manusia biasa. Aku pengen itu. Aku minta doa dari kalian semua yang lagi nonton video ini. Semoga dikasih kekuatan, semoga diberi kemudahan. Malam hari ini aku gak mau lagi mikirin sesuatu yang kira-kira hanya bikin aku sakit. Aku pengen berjuang buat adik-adikku dulu, berjuang buat aku sendiri. Aku nangis kenapa? Karena udah gak kuat lagi guys. Serius. Aku sosok orang yang gak pernah ngedapetin perhatian itu gitu loh. Jadi ketika aku membahas itu, Wardi itu sama dengan aku. Wardi itu gak dapet apa-apa. Wardi itu kalau gak ke saya ke siapa lagi? Kakak-kakaknya yang lain juga gak mungkin peduli. Sedikit cerita, posisi dia harus ngambil ijazah. Ngambil ijazah setelah dia pulang, harus diambil ijazahnya. Kalau nggak salah waktu itu 1.900.000. Dia minta tolong sama kakaknya yang lain, malah sakit hati jawabannya. Ujung-ujungnya apa? Saya harus jual HP buat adik saya waktu itu.
Itu jujur. Jadi yang berjuang di dalam hidup kami, saya yang memperjuangkan Wardi, Wardi saya perjuangkan. Jadi saya nggak mau lagi down kemudian bikin saya sakit, yang justru saya nggak bisa maju. Saya pengen, intinya saya pengen cari rezeki, bermanfaat buat keluarga, bermanfaat buat orang lain, hanya itu yang pengennya. Dan satu lagi, saya minta dianggap kalau saya ada. Dan saya minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan mulai malam hari ini setelah video ini tayang, aku pengen kayak yang ya udahlah, yang sudah ya sudah, sekarang ya sekarang yang harus kita lakukan ini, yang harus kita ambil ini, jadi ini yang harus kita pikirkan. Kita harus move on. Kita harus wake up dengan apa yang sudah kita hadapi sekarang. Oke, jadi teman-teman terima kasih banyak. Saya nggak ngerti akan ada komentar apa dengan menyaksikan saya seperti ini. Saya sebenarnya nggak ada niat buat nangis. Intinya saya cuma minta doa dari kalian biar saya itu jadi pribadi yang nggak bodoh lagi gitu loh. Bodoh untuk melakukan berbagai macam kebodohan, kemudian menyakiti diri saya sendiri, kemudian sok-sokan pengen jadi bermanfaat buat orang tapi menyakiti diri kita sendiri. Nah itu aku pengen dibimbing sama kalian dengan doa supaya aku nggak jadi seperti itu lagi. Dan mudah-mudahan yang aku ceritakan ini bisa jadi bahan untuk kalian. Siapa tahu ada yang kenal sama kakakku yang namanya Mbak Munjayati tadi, terus kenal yang di Malaysia bertahun-tahun, udah puluhan tahun gak ada kabar, terus ada yang ngasih kabar ke aku, kan aku juga gak tahu. Kemudian ada berbagai macam hal yang ya mungkin banyak sih orang yang ngalamin seperti yang saya alamin, gak dapat kasih sayang orang tua aku udah meninggal dua-duanya. Kemudian gak dapat kasih sayang dari kakak. Dari dulu saya itu, maaf teman-teman, dari sekedar buat beli air minum itu saya modal sendiri, saya harus kerja sendiri. Dari saya ikut IO, dari saya ngamen di jalanan sampai saya masuk TV, sampai sekarang saya ya masih begini-begini aja, semuanya pernah saya hadapi sendiri, dan itu sendiri, bukan karena apa-apa. Dan aku percaya sama Tuhan. Kenapa Tuhan menjadikan aku seperti ini? Tuhan memberikan aku kekuatan, Tuhan menebalkan apa yang harus aku hadapi nanti. Jadi ketika aku ngadepin ini, aku masih bisa bertahan meskipun dengan kondisi yang harus masih sakit. Kalau mungkin aku dulu nggak dikasih bimbingan sama Tuhan, nggak dikasih pelajaran sama Tuhan, mungkin saya akan jadi orang yang mungkin udah bunuh diri kali, istilah kata begitu. Ngadepin apa yang harus kita hadapin, menjalani apa yang harus kita jalani, yang kita sendiri itu sebenarnya nggak bisa milih. Mungkin masih banyak orang yang lebih di bawah dari kita, hanya itu yang pikiran aku. Cuman ya, mudah-mudahan dengan aku nangis, ngeluapin isi hati di sini, semoga semuanya bisa jadi lega, melegakan kalian juga, menjadikan pribadi kalian menjadi lebih baik, dan banyak belajar dari apa yang Mas Tulus sampaikan, ya. Jangan terlalu bodoh menjadi terlalu peduli sama orang, kemudian kamu jadi bodoh. Kemudian, jangan terlalu mudah untuk memikirkan sesuatu yang kemudian berujung pada penyakit, ujung-ujungnya di situ. Dan jujur guys, serius, 190 itu darah tertinggiku saat ini, dan itu tuh bikin aku down banget untuk beli. Sampai temanku mengarahkan untuk beli obat ini obat itu nih, harus gini. Aku takut maksudku gini, aku takut kalau aku tuh belum bisa membimbing adikku sampai dia menikah, karena tujuan besarku adalah usaha sudah aku bukakan. Dari usahaku yang ibarat kata ngamen dari Jakarta ke kemana, keluar kota, semua aku kumpulin. Sekarang aku pengennya dia sudah mendapatkan istri, dia bisa berdiri sendiri. Tujuanku itu. Karena kalau ngandelin yang lain itu udah gak mungkin guys. Gak mungkin ngandelin kakak-kakakku yang lain itu udah gak mungkin. Mereka kan berbahasanya seperti ini, kan yang belum nikah lu doang, jadi lu yang tanggung jawab. Dalam keluarga kami selalu seperti itu. Dan memang dari dulu kami harus berjuang sendiri. Saya dari kelas 3 SD, kelas 1 SD saya jualan buat biaya saya sekolah. Semuanya saya perjuangkan. Nah, saya bersyukur sama Tuhan sebetulnya dengan apa yang sudah Tuhan berikan sebelumnya, dari kecil sampai segede ini. Dari gede sampai segede ini. Karena gak pernah kecil, dari lahir udah gede ya. Dari gede sampai segede ini tuh banyak kesusahan-kesusahan yang Allah berikan, tapi sekarang justru jadi penguat buat aku gitu loh teman-teman. Yang nonton pasti gini, lu ya abis nangis masih bisa bikin orang ketawa, tau gak lu?
Ya Allah, jadikan aku bermanfaat buat orang banyak ya Allah. Amin. Jadikan semuanya menjadi pahala untuk kedua orang tuaku di surga. Jadi, amin ya Allah. Jadi aku tuh selalu gitu, ngasih apa ke temen, minjemin apa, memsedekahkan apa. Niatku cuma satu, untuk pahalanya buat kedua orang tuaku, hanya itu. Karena itu yang bisa aku kasih buat kedua orang tuaku, bukan apa-apa. Jadi teman-teman doain Mas Tulus biar ya belajar untuk gak terlalu mikirin sesuatu yang berlebihan lah ya. Harus bisa calling down dalam memikirkan sesuatu. Sampai aku punya teman juga bilang, lu harus belajar Sindut untuk ngatur, jangan semuanya lu pikirin. Harus gitu ya. Dan ya intinya gue minta sehat, gue minta diberikan kemudahan. Terima kasih orang-orang baik yang sudah menyimak video ini, dan kalian yang mungkin di masa lalu pernah nyakitin saya, pernah jadi teman saya, rekan saya, dan lain sebagainya. Aku cuma bisa bilang terima kasih banyak. Semoga dengan menonton video ini kalian paham bahwa oh ternyata saya nggak minta dibalikin. Maksudnya maaf. Maksudnya saya nggak minta untuk dilakukan hal yang sama, tapi setidaknya saya minta dihargai saja. Jadi sama seperti yang dilakukan orang tuaku dulu, kalau ngasih apa-apa nggak usah minta dibalikin ke kita. Niatkan untuk adik, niatkan untuk keluarga, niatkan untuk orang lain. Jadi itu. Nah teman-teman, sekali lagi mudah-mudahan setelah nonton video ini nggak jadi salah pikiran ya. Nanti kesannya kayak Mas Tulus kayaknya udah pernah ngasih sesuatu jadi minta imbalan. Bukan, tapi saya cuma minta dihargai, saya dianggap ada aja ya. Karena saya juga memperjuangkan teman-teman saya itu sesuai dengan apa yang saya mau. Perjuangkan segala sesuatu untuk sesuatu yang baik, tujuannya baik, feedbacknya juga baik. Gitu ya teman-teman. Terima kasih banyak. Saya minta maaf kalau mungkin video ini akan ada pro dan kontra. Setelah tayang mungkin kalian akan berpikir yang kenapa sih Mas Tulus ngelakuin itu, kenapa sih Mas Tulus begini. Mudah-mudahan ada beberapa hal yang bisa kalian simak, bisa kalian ambil. Ada pelajaran dari balik sebuah cerita yang saya sampaikan tadi. Ya, yang lagi bekerja selamat bekerja, untuk yang sedang bertugas selamat bertugas, yang sudah beranjak tidur selamat tidur, semoga semua mimpi indah dan diberi kemudahan, kelancaran selalu. Dan esok pagi ketika kalian sudah bangun diberikan pikiran yang jernih, kemudian bisa capai target ya. Dalam kondisi apapun kalian saat ini, jangan lupa bersyukur, alhamdulillah, ucapkan alhamdulillah. Kemudian sering-seringkan kirimkan rasa terima kasih untuk tubuhmu, kirimkan surat Al-Fatihah buat kalian yang muslim untuk tubuhmu sendiri juga, dan ucapkan selalu terima kasih kepada siapapun yang membantu. Oke? Selamat istirahat semuanya, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa orang baik. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum lagi. Dadah deh pokoknya, sehat selalu ya.